saya Fitri Abitur Jana. Saya Tri Aprilia Darmati. Saya Elsa Rahmatul Fadila. Di sini kami mewakili kelompok kami yang lainnya, yang itu ada Amelia Niwajaya Putri, Bayu Rizky Samudra. Dan Hafiz Naufal Hakim. Nah, di sini kami akan menjelaskan nih mengenai apa itu pemilu dan bagaimana tata cara pemilu. Silakan. Baik, yang pertama berikut hal-hal penting yang harus diperhatikan sebelum datang ke TPS. Yang pertama, masukkan nama dan nomor induk kependudukan atau yang biasa disebut NIK untuk mengetahui apakah seorang sudah terdaftar di daftar pemilih tetap atau belum. Yang kedua, jika nama Anda belum ada di daftar pemilih, Anda masih dapat menggunakan hak pemilih. Cukup kunjungi TPS sesuai alamat tertera dalam KTP elektronik dan tunjukkan KTP elektronik Anda. Kamu kepada petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau yang biasa disebut KPPS. Yang ketiga, jika Anda seorang perantau dan sudah terdaftar tetapi di hari pemungutan suara ingin pindah memilih di TPS lain, kamu dapat mengunjungi KPU kabupaten atau kota asal atau tujuanmu dan minta formulir A5 atau yang biasa disebut formulir pindah memilih. Yang keempat, pada hari pemungutan suara, bawa dan tunjukkan formulir model C6 beserta surat izin mengemudi, paspor, kartu keluarga atau KK, atau suket, atau yang biasa disebut dengan surat keterangan kepada KPPS. Berikutnya ada tata cara memilih saat di TPS. Tata cara memilih saat di TPS ada 6. Yang pertama, sebagai pemilih, Anda bisa masuk ke TPS melalui pintu yang telah disediakan, lalu mengisi daftar hadir. Yang kedua, Anda diminta menyerahkan KTP dan surat C6. Kemudian, Anda diminta menunggu hingga panitia memanggil nama Anda. Usai dipanggil, hal yang perlu dilakukan yakni mengambil surat suara, kemudian pergi ke bilik suara untuk melakukan pemilihan. Yang ketiga, karena dilakukan bersama-sama, ada 5 surat suara yang harus Anda coblos pada pemilihan pada hari Rabu 17 April 2019. Pertama, surat suara warna abu-abu untuk pemilihan presiden. Kedua, surat suara warna kuning untuk anggota DPR. Yang keempat, surat warna biru untuk pemilihan legislatif DPRD provinsi. Keempat, surat suara warna hijau untuk pemilihan legislatif kabupaten atau kota. Terakhir, surat suara berwarna merah untuk pemilihan legislatif DPD. 5. Ketentuan untuk mencoblos kelima surat suara tersebut pun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada surat suara Pilpres, DPR, Pileg, kabupaten atau kota sama-sama ketentuannya harus mencoblos 1 kali pada nomor nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengunjung dalam 1 kotak di surat suara. Yang terakhir, setelah Anda coblos, kemudian lipatlah surat suara itu ke kotak yang tersedia. Sebelum meninggalkan TPS, Anda wajib mencelupkan salah satu jari ke tinta. Ini sebagai bukti Anda telah memberikan hak suara Anda pada pemilu 2019. Nah, itu dia referensi untuk kalian para calon milenial pemilu di tahun selanjutnya. Kami mengambil referensi ini pada tahun 2019. Nah, selanjutnya kami akan mewawancarai seorang narasumber, yaitu bernama Pak Sutresno. Beliau pernah menjadi ketua KPPS pada tahun 2019. Bapak Sutresno ini warga RT 1 RW 9 Dusun Karangjati, Desa Mojokung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan. Nah, kami akan mewawancari beliau dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa asas pemilu di Indonesia? Selanjutnya, Pak Sutresno ini berperan sebagai apa di dalam KPPS? Dan yang ketiga, apa syarat-syarat pemilih dalam melakukan pemilu presiden dan legislatif? Selanjutnya ada tugas apa saja yang diperlukan atau yang dilakukan dalam peran yang Pak Sutresno jalankan. Lalu yang kelima, bagaimana urutan proses yang dijalankan KPPS saat pemungutan suara di TPS. Lalu yang keenam, bagaimana pihak KPPS menjaga kerahasiaan suara pemilih selama pemungutan suara. Yang ketujuh, jika ada suara yang rusak atau yang kita biasa sebut golput, suara tersebut ditindaklanjuti seperti apa. Yang kedelapan,
bagaimana cara pihak KPPS mengumumkan hasil pemungutan suara yang ada, dan yang terakhir, apa suka duka menjadi anggota KPPS saat pemilu berlangsung. Nah, bagaimana jawaban dari Pak Sutrisno? Kita tunggu di video selanjutnya ya. Nah, itu dia video penjelasan kami mengenai pemilu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.